Halo sobat bonsai, sobat Taksaka Bonsai, berjumpa kembali di video singkat kali ini ya. Saya membagikan review tentang bahanan bonsai yang saya tanam kemarin dulu ya. Beberapa di sini ada, salah satunya ada rukem ya. Untuk bahan rukem ini sudah tumbuh sedemikian ya. Ini saya tanam sudah kurang lebih sebulan lalu. Ini saya jadikan satu karena ada beberapa batang ya. Jadi saya ikat, saat penanaman saya ikat menjadi satu seperti ini. Ada kira-kira 8-10 batang mungkin ya. Hanya saja beberapa batang terlihat gagal ya sahabat di sini. Ini sudah kering sepertinya, ini sudah mati karena tidak ada pertumbuhan daun sama sekali ya. Kemudian kebanyakan hidup sahabat ya. Nah di bagian belakang juga sini sepertinya juga gagal ya sahabat ya, karena tunas-tunas yang muncul, tubusan yang muncul kemarin itu sudah kering seperti ini ya kondisinya sampai ke bawah. Jadi nanti rencananya saya akan pisahkan lagi ya setelah bahan rukem ini sudah tumbuh dengan baik. Untuk perakarannya kita lihat nanti. Saya pisahkan penanaman untuk masing-masing batang yang saya stek ini ya. Rencana bahan ini nanti saya akan grouping ya sahabat ya belakangan ya, ketika benar-benar sudah hidup, atau mungkin saya program di polybag masing-masing dulu, nanti saya tempatkan polybag ya sahabat. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan baik ya. Selanjutnya di sini ada bahan stekan sisir juga sahabat ya. Untuk videonya bisa sahabat cek ya dalam pendongkelan dan penanamannya pada video-video sebelumnya ya di Taksaka Bonsai. Jadi silahkan scroll ya di bagian video ya sahabat. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 batang sisir kecil ya yang saya stek kemarin. Ini juga sudah tumbuh sepertinya dengan cukup baik ya. Nah, kemarin sudah saya keluarkan dari tempat inkubasi ya. Sungkupnya juga sudah saya buka. Kemarin terpaksa saya sungkup ya, karena agak layu ya pertumbuhannya. Jadi sekarang sudah seperti ini. Ini sudah di luar ya, hanya saja masih di tempat yang teduh. Salah satunya ini mati sahabat sepertinya. Ini sudah gagal ya, karena terlihat kering seperti ini ya. Dan di bagian dalam ini juga ada satu yang gagal sepertinya. Jadi ada 2 ya, yang tersisa cuma 4 batang ini yang terlihat baik kondisinya. Nanti ini juga rencana saya ground sahabat, untuk membuat indukan ya sobat, untuk bahan bonsai sisir nanti ya, sehingga bisa diperbanyak lagi ya, dan dibentuk atau dikonsep di program sesuai dengan keinginan nanti berbentuk gaya apa, konsepnya apa, agar bisa diprogram dari kecil ya sahabat. Nah di sini juga ada lagi satu ya sisir ya sahabat. Ini bagian pangkalnya kemarin yang sudah membawa akar sedikit. Ini juga sudah tumbuh dengan cukup subur sahabat tumbuhannya. Ini juga nanti saya akan pindahkan ke tempat yang lebih baik cahaya mataharinya ya. Kemudian karena saat ini sudah masuk musim penghujan, air hujan itu sepertinya sangat baik berdasarkan pengalaman-pengalaman saya terdahulu ya dalam menanam bahan-bahan dongkelan seperti ini. Ketika kena air hujan, bahan tersebut jenis apapun ya bisa cepat tumbuh dengan subur sepertinya ya. Karena mungkin dalam air hujan itu mengandung komposisi zat-zat yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan akar serta pertunasan ya sahabat. Ini cukup subur sahabat. Selanjutnya di sebelahnya ini ada bahan amplas sahabat ya. Bahan amplas yang saya dapat di tebing sungai ya. Jadi sudah hidup juga ini, subur ya. Daun-daunnya cukup banyak, percabangan yang tumbuh. Jadi seperti ini sahabat. Ini masih saya tanam sembarang ya. Nanti ketika sudah benar-benar tumbuh dengan baik, sudah siap saya program sesuai konsep ya. Ini rencana saya akan konsep isi suki juga ya, menyesuaikan dengan kondisinya waktu saya dapat di tebing di alam. Jadi ini sudah cukup subur ya, banyak daun yang sudah terlihat segar ya.
Kemudian ada satu lagi ya untuk bahan amplas ini ada di sini ya. Saya coba ambil bahan amplas satu lagi. Jadi seperti ini bahan amplas kedua ya. Ini satu pendongkelan ya saat itu ya. Untuk videonya juga bisa teman-teman simak atau sahabat simak ya pada video sebelumnya untuk penanamannya maupun pendongkelannya. Dan di sini juga ada bahan loa Ishizuki ya. Untuk bahan Ishizuki juga ini sudah cukup subur juga pertumbuhannya. Ini belum saya pindahkan, masih saya kumpulkan di satu tempat ya yang cukup utuh. Dan di sebelahnya juga ada ini entah ya ini murbe atau apa, tapi ketika saya dongkel itu daunnya mirip murbe ya. Mudah-mudahan ini murbe ya sahabat, karena saat itu tidak ada buahnya ya, saya dongkel ada dua, tapi yang satunya lagi nih sepertinya gagal sahabat. Nah, di sini ada satu lagi, ini kering ya sahabat, entah kenapa, padahal untuk penanamannya juga sudah saya samakan dengan yang sebelahnya itu. Ini terlihat kering dan gagal sepertinya sahabat. Ini tidak saya sungkup ya kemarin ya. Di bagian sini sudah terlihat jamur. Saya coba korek gambirnya, ini sudah kering ya, sudah mati sepertinya. Jadi untuk bahan-bahan dongkelan yang saya cari ya, ini sebagai informasi tidak semua tumbuh ya. Ada saja yang gagal seperti sekarang saya review ini, karena kita tidak mengetahui ya untuk kondisi dongkelan juga seperti apa setiap bahanannya itu sangat berpengaruh. Juga musim penanaman ya tentunya mempengaruhi pertumbuhan dari bahan-bahan dongkelan ya yang kita tanam dengan metode stek. Dan di sebelah sini juga ada bahan landepan ya sahabat. Bahan landepan ini sudah hidup sepertinya ya, sudah keluar daun kembali nih. Daunnya cukup subur ya. Ini saya tanam dengan pasir kali halus saja. Di sebelahnya juga ada ini. Cuma ini kurang apa ya, daunnya masih hijau tapi tidak ada pertumbuhan tunas lagi ya. Entah ada pembusukan atau bagaimana, saya kurang paham, nanti saya cek kembali ya. Ini belum ya, belum menampakkan tanda-tanda hidup dengan baik ya. Dan untuk yang terakhir ini ada bahan delima batu ya, yang kemarin saya juga share ya dokumentasinya saat melepas sungkup sementara ya. Ini juga sudah saya lepas sungkup full ya. Ini sudah tumbuh dengan baik sepertinya, sudah mendapatkan sedikit sinar matahari di sini. Mudah-mudahan semakin subur sahabat. Untuk nanti selanjutnya setelah dirasa kuat untuk pertumbuhan akarnya dan terobosan-terobosan yang tumbuh ini sudah cukup kuat, nanti akan saya ganti medianya ya, atau saya tambahkan pupuk ya agar lebih cepat pertumbuhannya nanti ya, agar bisa diprogram untuk selanjutnya seperti apa ya. Jadi demikian ya sahabat. Dan untuk bahan terakhir yang saya review untuk kesempatan video kali ini adalah sebuah bahan ilang-ilang rafi. Ini sudah saya carikan matahari ya, lumayan ini pertumbuhan batangnya sudah cukup besar di sini seperti yang sahabat lihat ya. Ini bentuknya raff sahabat, sudah saya paparkan matahari ya. Ini mungkin untuk video selanjutnya nanti akan saya bagikan dokumentasi untuk mengkonsep awal ya, untuk bahan ilang-ilang raff ini ya. Ini bahanan kecil sebenarnya untuk proses belajar mengetahui karakteristik dari bahan ilang-ilang ini sendiri ya. Mudah-mudahan bisa dikonsep sesuai keinginan ya sahabat nanti ya. Jadi sedemikian saja dulu video singkat ya untuk edisi kali ini sahabat, review bahanan-bahanan bonsai hasil dongkelan yang saya tanam kemarin. Tidak semua hidup ya sahabat ya, jadi kita harus maklum juga ya, karena ini adalah barang hidup yang kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Jadi ketika bahan itu mati atau gagal tumbuh ya kita harus merelakan ya, karena terkadang bahanan bagus yang kita harapkan tumbuh malah gagal ya sahabat. Dan di sana cukup
sedih rasanya sahabat ya. Jadi sampai jumpa kembali di edisi berikutnya ya di Taksaka Bonsai. Mohon maaf jika ada kekurangan video singkat ini. Jangan lupa bagi sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar ikut membantu dengan ikhlas ya untuk like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai agar saya bisa terus berbagi dokumentasi proses belajar dalam seni bonsai ini. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.